السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاشر المسلمين rahimani Allah wa iyyakum. Para jamaah masjid, para jamaah salat subuh rahimanillah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya anak merupakan karunia Allah Azza wa Jalla, dan di antara karunia Allah Azza wa Jalla yang terbesar bagi kita. Anak merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang harus dijaga. Maka hendaklah kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita. Paksa dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ajari dia, bimbing dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena anak merupakan investasi terbesar. Investasi kelak ketika kita sudah tiada di dunia ini. Maka hendaklah kita mendidik anak kita dari sekarang dengan didikan ilmu syar'i untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperhatikan apa-apa yang Allah telah wajibkan kepadanya, untuk memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita di dunia maupun setelah meninggal mendapatkan pundi-pundi pahala dan kebaikan yang Allah telah janjikan. Kenapa sih anak kita harus kita didik dengan didikan ilmu syar'i supaya dia taat kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak lain, supaya kita juga selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla, supaya kita mendapatkan pahala dan melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-waladu min kasbi abihi." Anak itu hasil dari kedua orang tuanya, hasil jerih payah kedua orang tuanya. Apabila sang anak taat kepada Allah Azza wa Jalla, apabila sang anak menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan serta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis orang tua tersebut akan mendapatkan kebaikan dan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh anak tersebut. Maka anak itu investasi bagi kita setelah meninggal terlebihnya. Maka didiklah dia, paksa dia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, apabila sang anak melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun tanpa kita ajari, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan halnya keburukan, maksiat yang ia lakukan, kesalahan yang ia lakukan tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita ajari, maka kita tidak mendapatkan dosa. Ini rahmat Allah Azza wa Jalla, kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap kita. Maka didiklah dan ajarilah anak kita untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari masa dia kecil, kita tetap didik dia untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Kemudian ajari dia membaca Al-Qur'an. Ajari anak kita untuk membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana," barang siapa yang membaca Al-Qur'an, terkhusus menghafalnya. Lebih afdal kita menghafalnya. Taib. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa ta'allamuhu, serta mempelajarinya, wa 'amila bima fih, terkhusus lagi mengamalkan isi Al-Qur'an. Taib, kita di sini membahas membaca Al-Qur'an. Lalu dia mengamalkannya. Maka apa balasannya? Ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajjan min nur. Maka kelak pada hari kiamat orang tua sang anak ini akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tajul karamah, mahkota
min nur, dari cahaya, dau'uhu mithlu dau'is syamsi, cahaya tersebut lebih terang daripada sinar matahari. Masya Allah, bagaimana terangnya, bagaimana butuh, kita sangat butuh di saat itu mahkota tersebut. Maka ajari anak kita untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya mahkota yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ulbisa yaumil qiyamati tajjan min nur wa yuksa walidahu hullatan. Lalu di saat itu Allah berikan kepada orang tuanya apa? Hullah, pakaian perhiasan. Siapa yang tidak ingin, Wak? Para jemaah, diberikan mahkota dari cahaya, diberikan pakaian dari perhiasan yang begitu indah. Kita di dunia sangat membutuhkan perhiasan tersebut. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan tersebut di dunia, namun di akhirat kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla cuma-cuma. Ini bagi orang tua. Wa yuksa walidahu hullatan, dan hullah ini, pakaian ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ajari anak pian untuk membaca Al-Quran, terkhusus menghafalkan Al-Quran. Lalu sang orang tua ini bingung. Dia bingung, dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini wahai Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, dari mana saya mendapatkan karunia ini, kebaikan ini, nikmat ini, keutamaan ini? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, kepada sang orang tua ini, bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anakmu lah yang membaca Al-Quran, anakmu lah yang menghafal Al-Quran. Maka perlunya para anak untuk belajar membaca Al-Quran, dan perlunya orang tua untuk memaksa anaknya untuk bisa membaca Al-Quran, sehingga dia mendapatkan mahkota yang begitu terang pada hari kiamat dan mendapatkan pakaian kehormatan, yaitu dari perhiasan. Kemudian yang terakhir yang bisa ulun sampaikan, paksa juga anak kita untuk memintakan untuk kita ampunan dari sekarang. Di waktu-waktu mustajab setelah sholat, suruh dia untuk memintakan kita ampunan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la turfa'u darajatahu fil jannah, benar-benar akan ditinggikan derajatnya di surga. Mungkin derajatnya di surga rendah, namun tiba-tiba Allah Azza wa Jalla tinggikan derajatnya di surga. Lalu sang orang tua ini kebingungan juga lagi. Anna li hadza, wahai Allah, dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini? Padahal amalan saya mungkin kurang. Saya melaksanakan yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnah saya tinggalkan. Saya kurang melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini? Maka kata Allah Azza wa Jalla, bistighfari waladika laka, karena anakmu lah yang memintakan untukmu ampunan di dunia. Masya Allah. Maka didiklah anak kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ajari dia membaca Al-Quran, terkhusus menghafalnya, sehingga kita mendapatkan mahkota tersebut dan pakaian kehormatan tersebut. Kemudian suruh dia, perintahkan dia untuk selalu memintakan kita istighfar, ampunan, sehingga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di surganya Allah Azza wa Jalla karena anak kita. Di antara istighfar tersebut sebagaimana yang masyhur, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kita perbanyak di sujud kita atau di rakaat terakhir, tasyahud akhir, dan waktu-waktu yang mustajab. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka perintahkan anak-anak pian untuk menghafal doa ini dan didoakan pian di waktu-waktu mustajab, sehingga kelak pada hari kiamat di surganya Allah Azza wa Jalla derajat pian tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.